Topik kita hari ini adalah diferensial kalkulus, ya, diferensial kalkulus atau turunan, ya, turunan. Oke. Nah, ini kita untuk diferensial kalkulus kita hanya satu pertemuan, ya, satu pertemuan aja. Oke. Nah, jadi kalau untuk turunan ini, untuk derivatif, ya, biasanya ada aturan-aturan yang akan memudahkan kita melakukan menentukan turunan dari suatu fungsi, ya. Nah, kalau kita mematuhi aturan yang nanti kita lihat di tabel 1 ini, kalau ada fungsi-fungsi pada kimia fisika, akan lebih gampang kita untuk menentukannya. Nah, ini nggak usah kalian catat, ya. Ini dia tabelnya. Jadi, kalau kita punya fungsinya A, X pangkat N, turunannya adalah N-nya kita kalikan ke A, lalu X pangkat N kurang 1. Nah, jadi AN, X pangkat N kurang 1. Nah, lalu kalau kita punya AE pangkat BX, turunannya adalah AB, E pangkat BX. Kalau kita punya konstanta, turunannya adalah 0. Nah, kalau kita punya A sin BX, turunannya adalah AB cos BX. Nah, lalu kalau kita punya A cos BX, turunannya adalah negatif AB sinus BX. Nah, lalu kalau kita punya A ln X, nah, turunannya adalah A per X. Ya. Nah, untuk A tangent X, nanti kita kerjakan. Apa jawabannya di sini? Oke, sudah? Ini sudah dicatat atau perlu ditunggu? Ntar Oke, coba dicatat dulu. Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita punya C adalah konstanta, berarti DC per DX sama dengan 0. Nah, lalu kalau kita punya fungsi itu adalah Y ditambah C, artinya turunannya itu adalah DY per DX. Kenapa? Karena DC per DX-nya adalah sama dengan 0. Ya, sudah? Sudah belum? belum Belum? belum Mem. Oke, silakan dilanjut.
Sudah, Mem. Nah, oke. Nah, sekarang itu kan tadi ditambahkan konstanta. Nah, bagaimana kalau kita kalikan konstanta? Nah, turunannya itu adalah konstanta dikalikan turunannya, ya. Turunan dari dy per dx. Ya, jadi artinya kita bisa keluarkan konstantanya untuk menentukan turunannya, ya. Sudah? Sudah ya? Udah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita punya eh, fungsinya itu adalah perkalian dua fungsi. Produk dari dua fungsi. Jadi misalnya kita punya YZ. Nah, turunan dari fungsi Y dikali Z itu adalah Y dikali turunan Z ditambah Z dikali turunan Y. Ya, Y dikali turunan Z ditambah Z dikali turunan Y. Sudah nih? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita punya penjumlahan, ya, turunan dari penjumlahan fungsi itu adalah kita turunkan masing-masing fungsi, lalu kita jumlahkan. Nah, jadi kita misalnya punya Y tambah Z, berarti turunan dari Y tambah Z adalah DY per DX ditambah DZ per DX. Sudah ya? Oke. Udah, Mem. Ya. Nah, kalau pengurangan dua fungsi, ya, misalnya kita punya Y dikurang Z, lalu kita mau tentukan turunannya, berarti DY per DX dikurang DZ per DX. Oke, selesai? Nah ya, Sebentar. oh belum? Oke, silakan. Udah, Mem. Udah? Nah, lalu kalau misalnya kita punya dua fungsi yang kita bagi, lalu kita mau menentukan turunannya, ada aturan tertentu. Pertama, persyaratannya, misalnya kita punya Y dibagi Z. Nah, kita mau menentukan turunan dari Y dibagi Z. Z ini nggak boleh sama dengan nol, pertama. Nah, lalu aturannya adalah kalau untuk Y dibagi Z, berarti turunannya Z dikali turunan Y terhadap X
Lalu kita kurang Y dikali DZ per DX baru dibagi Z pangkat 2. Ya. Nah, Y dibagi Z ini kita bisa juga jadikan Y dikali seper Z. Nah, jadi berarti Y dikali seper Z ini turunannya bisa jadi seper Z dikali DY per DX dikurang Y dikali seper Z kuadrat DZ per DX. Nah, jadi 7 dan 8 ini eh, bisa kita gunakan untuk menentukan eh, turunan dari hasil bagi dua fungsi. Turunan dari hasil bagi dua fungsi. Selesai? Belum ya? Oke. Nah, lalu sudah selesai ya? Sudah, Mem. Udah ya? Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita punya fungsi komposit, nah, kita bisa menggunakan aturan rantai. Bagaimana kok fungsi komposit? Misalnya kita punya U. U itu adalah fungsi terhadap X. Lalu F. F itu fungsi terhadap U. Nah, jadi turunan dari F itu adalah DF per DU dikali DU per DX. Ya, ini adalah fungsi komposit. Jadi kita memakai aturan rantai. Sudah? Sudah selesai? Dicatat? Sebentar, Mem. Belum? Oke. Sudah ya? Sudah kan? Sudah, Mem. Oke. Nah, Sudah, Mem. lalu berarti fungsi komposit itu kan walaupun F ini adalah fungsi terhadap U, tapi kan U adalah fungsi terhadap X. Jadi artinya kalau kita menurunkan turunan dari F, ya kita harus menurunkan F terhadap U dulu, lalu si U itu kita turunkan terhadap X. Ya, karena secara tidak langsung si F ini adalah fungsi dari si X. Ya, ini kita namakan sebagai
fungsi komposit. Nah, nanti kita ada banyak latihan-latihan di mana kalian bisa melihat apa yang saya maksud dengan aturan rantai tadi. Kalau udah selesai dibilang ya, biar saya tahu melanjutkan. Sudah? Sebentar, Mem. Belum? Oke. Sudah, Mem. Ya? Oke. Nah, eh, jadi ini dia contohnya fungsi komposit. Jadi fx sama dengan fux. Ya, jadi berarti si f ini bisa dinyatakan sebagai fungsi u atau sebagai fungsi x. Ya, selesai? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi sekarang coba kalian tentukan turunan dari tangent AX. Tangen AX. Nah, tangen AX itu sama dengan sinus dibagi sinus AX dibagi cos AX, ya kan? Nah, jadi turunan dari tangen AX itu apa? Pakai rumus hasil bagi dua fungsi, ya kan? Apa hasil bagi dua fungsi tadi? Kan ada turunan dari hasil bagi dua fungsi. Coba kalian tentukan. Saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan pelan-pelan. Dapat apa hasilnya? Izin, Mem. Hmm, apa? Saya dapatnya A per cos kuadrat X, A per cos kuadrat X, Mem. Ya, A per cos kuadrat X atau A sek kuadrat X, ya. Jadi D
turunan tangen X per dx itu sama dengan turunan dari sinus AX dibagi cos AX. Ya. Nah, dengan memakai aturan hasil bagi dua fungsi, berarti cos AX dikali turunan ini, A cos AX dikurang sinus AX. Nah, turunan yang ini adalah negatif. Nah, jadi dikurang negatif jadi positif ya. Nah, cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX adalah 1. Nah, jadi di sini ada A. Jadi A dibagi cos kuadrat AX. Nah, seper cos kuadrat AX adalah sek kuadrat AX. Nah, jadi jawabannya adalah A sek kuadrat AX ya. Silakan dicatat bagi yang belum mendapat. Selesai ini dicatat? Selesai? Selesai, Mem. Selesai ya. Oke. Nah, sekarang kita punya P T sama dengan KE pangkat negatif Q dibagi T. Coba tentukan turunan P terhadap T. Coba tentukan turunan P terhadap T. Ya, coba tentukan turunan P terhadap T. Dah, dapat nggak? Apa turunannya? Apa turunannya? Ada yang dapat? Ada yang dapat nggak?
Kok nggak ada yang jawab ini? Hah? Bentar ya, Mbak. Bentar. Oke, boleh Bu. Masih mencari ya? Inilah yang rantai itu tadi, ya, rantai. Ya, ini kan bisa nggak kita asumsikan U itu adalah negatif Q per T. Nah, berarti kan kita dapat KE pangkat U. Nah, turunan dari KE pangkat U ya KE pangkat U. Nah, tapi kan dia DP per DU dikali DU per DT. Nah, jadi KE pangkat U dikali apa turunan dari negatif Q dibagi T terhadap T? Apa turunannya? Q per T pangkat 2. QT, Q per T pangkat 2. Jadi DP per DT sama dengan KQ per T pangkat 2 E pangkat negatif Q per T. Q per T. Nah, jadi KE pangkat negatif Q per T dikali Q per T pangkat 2. Nah, jadi berarti bisa kita pakai aturan rantai. Kita asumsikan si Q per T itu adalah U. Nah, jadi berarti kan KE pangkat U ya turunannya KE pangkat U. Nah, tapi kan harus kita turunkan lagi U-nya. Nah, jadi kita kalikan dengan DU per DT. Nah, DU per DT-nya adalah Q per T pangkat 2. Oke, pelan-pelan coba kalian pahami ya. Memang aturan rantai ini inilah kalau fungsi komposit ini itulah yang sering kita bingung mengerjakannya. Tapi begitu kita bisa bisa kita tentukan yang mana U-nya, nggak susah. Ingat aja dia. Misalnya kita punya eh, si F terhadap U terhadap X. Nah, berarti kita DF per DU dulu. Sama seperti ini tadi kan. K dikali E pangkat U dulu. Lalu kita kalikan U terhadap DT. Nah, inilah dia. DU DT. Jadi selanjutnya untuk jawaban yang benarnya ya masukkan lagi berapa U itu. Jadi KE pangkat negatif Q per T dikali Q dibagi T kuadrat. Ya, itu dia. Oke, selesai? Selesai dicatat? Oke, Selesai, Mem. selesai ya. Oke, nah ini yang selanjutnya. Kita punya Y itu AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat negatif 3/2. Tentukan DY per DX-nya. Coba tentukan DY per DX-nya. Nah, sama seperti tadi. Nah, anggap U sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi yang pertama kalian kerjakan adalah apa turunan dari U pangkat negatif 3/2. Lalu kalian kalikan dengan apa turunan dari si DU terhadap DX. Coba coba kalian coba kerjakan ya. Ini memang harus harus kita coba kerjakan baru kita mengerti. Kalau kita baca-baca aja nanti nggak akan bisa mengerti ya.
Ini yang tadi lah, U pangkat negatif 3/2 apa turunannya? Negatif 3/2 U pangkat Lima negatif per dua. 5/2. Nah, lalu dikali DU per DX. Apa turunan DU per DX? Apa turunan yang ini? 2AX ditambah B. Nah, ya. Jadi berarti jawabannya adalah negatif 3/2 2AX ditambah B dibagi AX kuadrat ditambah BX tambah C kita pangkatkan 5/2. Ya. Nah, jadi ini kita mau turunkan ini. Kita lanjutkan. Berarti kan negatif 3/2 yang ini dipangkatkan negatif 5/2. Lalu yang dalam ini kita harus turunkan. Kita dapat 2AX tambah B. Nah, lalu kita sederhanakan. Kita dapat ini. Oke. Masih dicatat ya, masih dicatat dan dipahami. Nah, coba nanti kan iseng-iseng kalian, coba kalian tutup jawabannya, kalian ulangin, kerjakan sendiri. Lalu cek, benar enggak? Begitu caranya supaya kalian mengerti. Karena ini matematika kita bukan ngafal ya. Kita harus banyak latihan. Selesai dicatat? Belum? Belum, Mem. Belum, oke. Belum, Mem. Ya, oke, silakan. Silakan dicatat. Pelan-pelan. Sambil dipahami ya. Kenapa kok lesu kali kalian? Karena hujan ini ya? Karena hujan jadi ngantuk lesu ya? Hah? Ayo minum kopi supaya semangat ya. Atau minum teh. Ya, teh juga kafeinnya tinggi. Oke? Kalian kalau begitu pelajaran matematika kimia karena udah 3:30 udah lesu semua ya. Sudah tidak ada semangat lagi ya. Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Nah ya. Oke. Nah, sekarang kita ketahui P sama dengan K dikali E pangkat negatif Q dibagi T. Tapi yang ditanya itu apa turunan dari ln P terhadap T? Nah, bagaimana kita kerjakan dulu? Berarti kita cari dulu lah apa ln P. Nah, ingat lagi pelajaran pertama kedua ya. Pelajaran pertama kedua kan kita belajar logaritma eksponensial. Jadi kalau kita punya KE pangkat negatif Q per T, kita ln kan, apa hasil ln ini? Apa hasil ln-nya? Hah? Apa hasil ln-nya? Sebentar ya, Mem. Kenapa? Sebentar, Mem. Oh, sebentar. Oke, sebentar. Saya sabar. Mbak dikerjakan, nanti kita diskusikan sama-sama.
Jawabannya Mem A per T pangkat 2 kali KE pangkat min A per T Mem. Ada jawabannya K. K, A per T A-nya dari mana? pangkat A-nya dari mana? T Mem. Salah Mem. Hah? K per T pangkat 2 Mhm. kali KE pangkat min A per T Mem. Oke, kita lihat ya. Pertama kan kita tahu ini P. Nah, berarti kan kita harus tentukan LNP. LNP apa? LNP-nya apa? LNK dikurang Q LNK bagi LNK apa Jenny? kaki per T Mem. LNK dikurang LNK dikurang Ki per T. LNK dikurang Q per T. Nah, berarti turunan Per dari T. LNK dikurang Q per T, LNK itu kan konstanta. Nah, turunan dari konstanta apa? Nol. 0. Berarti yang kita turunkan selanjutnya adalah apa turunan dari negatif Q per T? Apa turunan dari negatif Q per T? Q konstanta kan? Berarti apa turunan dari seperti? Min. Hah? Min? Min Salah, apa Mem. positif? Min. Karena ini ada negatifnya juga kan? Nah, jadi turunan dari negatif Q per T itu apa? Tadi udah ada loh. Di soal kedua apa soal ketiga tadi? Soal kedua. Apa dia? Hah? Ki per T pangkat 2 Mem. Q per T pangkat 2. Jadi turunan dari LNP terhadap T adalah, ya kan? Adalah QT per 2. Ya. Jadi kita tentukan dulu kan. P-nya ini. Tapi kan yang ditanya turunan dari LNP terhadap T. Nah, dari kita tentukan dulu apa LNP. LNP adalah LNK dikurang Q dibagi T. LNK ini nol langsung kan karena konstanta. Jadi berarti turunan dari negatif Q per T. Jadi makanya jawabannya adalah Q dibagi T pangkat 2. Selesai? Sudah Mem. Nah ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya Y sama dengan A cos BX pangkat 3, apa turunan DY per DX? Apa turunan Y terhadap X? Asumsikan lagi nih jadi U. Ya kan? Nah, jadi A cos U. Apa turunan A cos U? Negatif A sinus U. Ya kan? Nah, lalu turunkan yang ini. DU per DX. Apa turunan DU per DX-nya? BX pangkat 3 ini apa turunannya terhadap X? Hah?
3bx kuadrat. Nah, 3bx kuadrat, Mem. 3bx kuadrat. Jadi apa jadinya dy per dx? Negatif. Negatif A sin bx pangkat 3, Mem. Ah, negatif A sin bx pangkat 3 dikali 3bx pangkat 2. Ya. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, negatif 3ab x kuadrat sinus bx pangkat 3. Ya. Jadi nggak susah sebenarnya fungsi komposit ini. Hanya kita perlu menentukan DU, U-nya apa. Tapi jangan lupa juga kalian turunkan si U itu terhadap X. Nah, jadi lebih lebih simpel dia. Jadi kalian nggak bingung-bingung gitu ya. Selesai? Udah? Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke turunan orde tinggi. Apa itu turunan orde tinggi? Artinya kita punya turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, ini nggak usah dicatat lah. Ini hanya menyatakan turunan orde tinggi. Nah, contohnya turunan kedua, lambangnya gini, D kuadrat dibagi DX kuadrat. Atau F2 superscript. Nah, harus pakai kurung ya. Kalau nggak pakai kurung nanti kita bisa kira dia pangkat. Nah, jadi harus F superscript 2. Nah, atau seperti ini. D kuadrat Y dibagi DX kuadrat. Nah, ini adalah lambang-lambang yang menyatakan turunan kedua. Ya. Nah, artinya turunan kedua itu harus kita lakukan dulu turunan pertama, lalu kita lakukan turunan yang berikutnya. Nah, inilah maknanya persamaan 11. Ya. Oke, selesai ya, dicatat ya. Selesai kan? Oke. Selesai, Mem. Nah, lalu turunan ketiga, ini notasinya. D pangkat 3Y dibagi DX pangkat 3. Lalu F superscript 3. Dalam kurung tiganya ya. Nah, lalu berarti urutannya turunkan dulu 2 kali fungsi tersebut. Lalu kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan ketiga.
Oke, selesai ya. Nah, lalu ini turunan orde n, berarti turunan ke n, ya lambangnya dia D pangkat NY dibagi DX pangkat N, atau sama dengan F superscript dalam kurung N. Yang artinya kita turunkan dulu dia terhadap N dikurang 1, nah, lalu kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan turunan orde N. Bentar ya, saya sebentar dulu. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, jadi berarti turunan ke N itu ya bisa kita buat misalnya kalau misalnya turunan kedua kita buat bisa Y double prime X ya. Y dua kali digaris X. Nah, turunan ketiga juga keempat nah, bisa Y superscript angka Romawi 3 dalam kurung. Atau di sini Y superscript angka Romawi 4 di dalam kurung. Nah, jadi bisa bisa bermacam-macam cara untuk menentukan turunan orde N. Nah, orde kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sudah? Sudah dicatat? Oke, sudah ya. Nah, lalu berarti kita coba kalian kerjakan ini. Kalau kita punya Y sama dengan A sinus BX, apa turunan keduanya? Coba tentukan turunan kedua dari A sinus BX. Apa turunan kedua dari A sinus BX? Ada yang bisa jawab? Apa turunan A sinus BX? Bentar,
Oke. Eh, izin Mem menjawab Apa min jawabannya? min AB pangkat 2 sin B. Nah, min AB pangkat 2 sinus BX. BX. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau turunan pertamanya kan AB cos BX. Turunan AB cos BX itu lagi adalah negatif AB kuadrat sinus BX. Ya. Mau dicatat atau bisa kita langsung skip? Dicatat, Map. Mau Catat. dicatat dulu, Mem. Oke, silakan catat. Udah? Selesai dicatat? Udah, Selesai? Mem. Udah ya? Udah, Mem. Oke. Nah, lalu ini berarti kan, eh, karena kalau turunan kosinus itu kan dia berulang ya. Nah, turunan pertama cos kan negatif sin. Nah, turunan kedua cos balik dia negatif cos. Nah, jadi berarti turunannya itu akan berulang. Jadi biasanya eh, turunan kedua itu adalah negatif dari fungsi originalnya, ya kan? Nah, sebaliknya kalau kita punya eksponensial, dia sama terus. Misalnya kita punya e pangkat x. Turunan pertama E pangkat X adalah E pangkat X. Turunan keduanya juga E pangkat X. Nah, turunan ketiganya juga E pangkat X. Nah, jadi berbeda antara trigonometri dengan Euler. Nah, ya E pangkat X ini. Kalau E pangkat X ini sampai turunan keberapa pun dia tetap E pangkat X. Tapi kalau cos ini dia bisa alternate gitu ya. Nah, turunan pertamanya cos, turunan keduanya negatif sin. Nah, jadi bisa berulang dia. Nah, nanti akhirnya tandanya yang berbeda ya. Bisa yang tadinya awalnya positif, dia akhirnya jadinya negatif gitu ya. Oke. Selesai? Selesai dicatat ini? Oke. Ya. Nah, ini kita ada A dan B. Ya, yang A ini adalah AX pangkat N. Yang B adalah AE pangkat BX. Nah, coba kalian tentukan turunan ketiga, kedua dan ketiga dari A dan B. Coba kalian kerjakan apa turunan kedua dan ketiga dari A dan B. Apa turunan ketiganya, kedua dan ketiganya.
Dapat? Berapa yang A? Yang A itu turunan keduanya berapa? Izin, Mem. Nah, Itu n kurang satu X pangkat N kurang 2. ya. AN, N kurang satu X pangkat N kurang 2. Itu turunan kedua kan? Turunan ketiganya, turunan ketiganya, Itu AN buka kurang N kurang satu buka kurang lagi N kurang 2 X N pangkat X pangkat N kurang 3. tuh ya. Nah, kalau yang B, selain rotua, ada yang mau jawab? Yang B, nah, yang B. Turunan keduanya apa ini? Siapa yang mau jawab? AB pangkat 2 kali BX pangkat BX. Nah, AB pangkat 2 dikali E pangkat BX. Itu turunan kedua ya. Turunan ketiganya, AB pangkat 3, Mem. AB AB pangkat pangkat 3 E 3, pangkat BX, nah, Mem. E pangkat BX. Oke. Nah, ini dia kan. Yang tadi dijawab Rotua, ya. Turunan kedua, ketiga. Ini mau dicatat atau gimana? Mau dicatat atau enggak? Mau, Mem. Mau? Oke, Mau, dicatat. Mem. Dicatat dulu ya. Biar kita lanjut ke soal yang B. Selesai dicatat yang ini? Bentar, Mem. Belum? Sebentar, Mem. Sudah? Selesai ya? Nah, ini yang B. Yang B masih perlu dicatat atau enggak? Perlu atau Perlu, enggak? Mem. Perlu, oke.
Selesai? Selesai dicatat? Ya, saya anggap selesai ya. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, nah inilah dia gambar kurvanya. Kalau fungsi originalnya gini, turunan pertamanya dia gini, ya kan? Nah, turunan ketiganya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana kaitannya antara si fungsi yang original dengan turunan pertama dan turunan kedua. Ya, oke. Nah, jadi ada catatan di sini, ya, gambar satu itu adalah grafik kasar fungsi dan turunan pertamanya. Nah, turunan pertama ini, turunan kedua. Nah, batasnya apa? Batasnya X-nya itu antara A dengan G, ya. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari kelengkungan. Kelengkungan itu ada rumusnya. Kalau menentukan kelengkungan itu adalah turunan kedua dibagi satu ditambah turunan pertama dipangkat dua, lalu ini kita pangkat 3/2. Nah, ini adalah kelengkungan ya, kelengkungan. Rumus dari kelengkungan ya, kelengkungan. Selesai? Selesai dicatat? Belum. Belum. Oke. Sudah ya? Sudah selesai ya? Oke. Nah, lalu ya kan? Kalau misalnya kita punya kelengkungannya itu nilainya negatif, artinya kurvanya itu akan cekung ke bawah. Nah, kalau kita punya kelengkungannya nilainya positif, artinya kurvanya itu akan cekung ke atas. Ya, oke. Udah selesai nih ya, dicatat ya. Nah, lalu eh, kelengkungan, misalnya kalau kita ada kelengkungan, lalu kelengkungannya itu ada satu titik di situ ya. Nah, eh, kelengkungan itu adalah satu per jarak dari misalnya sumbu X ke titik tersebut. Nah, jadi kelengkungan itu adalah seper R dari jari-jari lingkaran, ya, seper R dari jari-jari lingkaran, ya.
Kalau sudah selesai dicatat bilang ya, biar saya jangan bengong di sini. Sudah. Sudah? Oke. Oke. Nah, jadi berarti di sini kita dapatkan kalau misalnya kelengkungannya tajam, berarti kan kelengkungannya besar. Artinya jari-jari lingkarannya itu kecil. Ya, jadi artinya eh, kelengkungan itu lebih besar dari jari-jari lingkaran jika grafiknya itu melengkung tajam. Ya, jika grafiknya melengkung tajam. Nah, nanti ada juga hitung-hitungannya kelengkungan ini contohnya ya. Sudah selesai ya? Oke. Nah, Udah, Mem. udah ya. Oke. Nah, jadi berarti eh, kalau misalnya eh, si penyebut penyebut artinya kan penyebutnya itu kan tadi si turunan kedua adalah positif. Nah, berarti kelengkungannya itu akan sama tandanya dengan turunan kedua. Nah, lalu misalnya kita cari nilai X pada berapa nilai X jika turunan pertamanya 0, nah, berarti artinya kelengkungan itu sama dengan turunan kedua. Jadi titik di mana turunan pertama adalah 0 adalah di mana kelengkungan sama dengan turunan kedua. Ya. Ya lah kan tadi rumusnya apa? Rumusnya kan kelengkungan itu adalah turunan kedua dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2 lalu kita pangkatkan 3/2. Artinya kalau turunan pertamanya 0 otomatis kan turunan kelengkungan itu adalah turunan kedua dibagi 1. Ya artinya kelengkungan sama dengan turunan kedua. Ya, jika turunan pertamanya adalah 0. Oke, selesai nih? Belum, Mem. Belum, oke. Sudah ya? Sudah? Udah, Mem. Oke. Nah, sekarang coba kalian tentukan kelengkungan dari fungsi Y sama dengan X kuadrat pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Tadi kan kalian udah catat kan apa rumus kelengkungan? Nah, coba tentukan berapa kelengkungannya pada X sama dengan 0, berapa kelengkungannya pada X sama dengan 2. Coba kalian hitung. Berapa dapatnya? Ya, ada X sama dengan 0 sama dengan berapa? Berapa kelengkungannya? Berarti kan kalian harus tentukan
Turunan kedua dari Y ini apa? Turunan keduanya. Turunan keduanya adalah 2, ya kan? Nah, turunan pertamanya 2X, turunan keduanya 2. Nah, turunan kedua pertamanya dia 2X kan? Berarti 2 dibagi 1 ditambah 4X pangkat 2, lalu kita pangkatkan 3/2. Nah, jadi substitusikan untuk X sama dengan 0, berapa K-nya? Untuk X sama dengan 2, berapa K-nya? Ya kan? Ada yang bisa jawab? Untuk X sama dengan 0, berapa K-nya? Hmm? Berapa K-nya? Berapa? 2 ya, Mem. 2. X sama dengan 0, 2 kelengkungannya. Nah, X sama dengan 2, berapa kelengkungannya? Berapa kelengkungannya? X sama dengan 2. Tinggal kalian substitusikan kan? Kalau kita punya X sama dengan 2, masukkan ke dalam K yang kita dapat tadi, persamaan K yang kita dapat tadi, berapa dia? Nilainya aneh ya? Berapa nilainya? 0,0285. Ah, ya, segitu ya. Nah, jadi eh, ini ya kan, turunan keduanya 2, turunan pertamanya 2X. Ya, berarti K-nya itu 2 dibagi 1 tambah 4X pangkat 2, nah, dipangkatkan 3/2. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0, dapatnya 2. Kita substitusikan X sama dengan 2, dapatnya 0,0285. Ya, 0,0285. Oke, satu soal lagi ya sebelum kita akhiri. Ini mau dicatat atau enggak? Mau Boleh. Oke, catat dulu. Baru satu soal lagi, baru kita akhiri ya perkuliahan kita. Selesai dicatat? Selesai? belum, Mem. Belum? Sebentar ya, Men. Yo. Selesai? Sudah selesai ya? Udah. Ya, oke. Nah, ini coba tentukan, tunggu dulu, saya lupa. Kelengkungan. Nah, kelengkungan fungsi dari Y sama dengan cos X pada X sama dengan 0 dan X sama dengan pi/2. Coba, kelengkungan fungsi dari Y sama dengan cos X pada X sama dengan 0 dan X sama dengan pi/2.
Berapa dapatnya? Kelengkungannya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2. Satu, Berapa? Berapa Angelica? 1 dan 0. 1 dan 0. Jadi kita tentukan dulu turunan pertamanya, turunan keduanya, ya kan? Nah, lalu berarti kita masukkan ke K ini, kita dapat negatif cos dibagi 1 ditambah sinus eh, X pangkat 2. Lalu kita pangkatkan 3/2. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0, itu K-nya dapatnya ini, 1. Ya, -1. Nah, pada X sama dengan pi per 2 dapatnya 0. Nah, jadi 1 dan 0. Oke, ini mau dicatat yang ini? Mau, Oh, Mem. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, silakan diselesaikan mencatatnya ya. Sudah? Belum? belum. Belum ya. Oke. Oke, selesai nih ya, dicatat ya. Udah kan? Nah, jadi K sama dengan -1, ya. Pada X sama dengan 0. Lalu pada X sama dengan pi per 2, K-nya sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, saya harap kalian semakin mengerti dengan eh, turunan ya. Jadi minggu depan sebelum ujian, hari Rabu berarti kita bertemu, terakhir topiknya adalah integral. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan eh, kita bisa selesaikan dengan baik. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini. Nah, sampai Mem, ya. Izin, Mem. Nah, Dwi absen. belum di absen, Mem. Tadi kebetulan, tadi Siapa? kebetulan, Dwi, Mem. Tadi kebetulan lagi, HP-nya lagi nggak ada jaringan, Mem. Dan banjar, Mem. Jadi telat masuk, Mem. Oke, banjir di kisaran ya. Jessica juga Mem. Jessica, Saya, Mem. Sisilia Yaurani juga, Mem. ya Jessica, Jessica nomor berapa? Ini ya. Oke, Karencia hadir, Mem. Carencia. Saya panggil aja lah. Saskia hadir nggak? Nggak ya. Berarti Saskia absen ya. Oke. Sisilia, Hadir, Mem. Kaira, Kaira absen ya. Oke.
Kristi? Hadir, Mem. Hadir. Carensia? Hadir. Sartika? Absen. Ya. Tiara? Tiara absen ya. Oke. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Terima kasih, Mem. Terima Bye. kasih. Ya.